atas dasar protes dan ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville, Kartosuwiryo, di sebuah desa di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, membuat sebuah gerakan Islam separatis dengan nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, bergerak dan melawan dengan tujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar negara. Sejarah mencatat segala pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan tersebut di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan. Situasi politik jelas mempengaruhi akan kemana peluru dan granat akan dilempar, hingga tiba pada masa bom besar kita yang menjadi sasaran. (25 Mei 1957), Bung Karno sedang menemani Klim Voroshilov. Dia merupakan seorang perwira militer dan politikus Uni Soviet terkemuka selama era Stalin. Datang ke Indonesia sebagai ketua presidium tertinggi Uni Soviet yang sedang melakukan kunjungan balasan di Indonesia. Tidak hanya ke Bali dan Surabaya, Klim Voroshilov dan Soekarno juga berkunjung di Bandung, kemudian akan dilanjutkan ke Jakarta. Direncanakan dengan mobil rombongan Bung Karno dan Klim Voroshilov melaju ke Jakarta. Rute perjalanan akan melewati kawasan Tetirah, mampir di Istana Cipanas, Kebun Raya Cibodas, dan Istana Bogor. Sehari sebelum rombongan berangkat, seorang Letnan 1 CPM dengan Jeep Wheels melalui rute tersebut. Sampailah dia di sebuah jembatan panjang yang dikenal Jembatan Raja Mandala. Di kedua ujung jembatan dilihatnya ada penjagaan satuan polisi militer yang membuatnya bertanya-tanya, "Kok ada penjagaan?" Sesampai di Jakarta, dia langsung ke markas CPM Jalan Merdeka Timur untuk menanyakan hal tersebut. Ternyata tidak pernah ada perintah penjagaan di Jembatan Raja Mandala. Jadi, satuan itu pasti DI atau TII. Tulis Kajat Adrai, seorang wartawan senior yang terkenal dekat dengan keluarga Soekarno. Auri dikontak, 2 pesawat Mustang P-51 digerakkan. Karena pembersihan lewat cara konvensional, yaitu melalui serangan darat, diperkirakan menyita waktu dan berisiko, jadi akan lebih efektif menggunakan serangan udara. Kemudian gerilyawan DI atau TII berhasil dipukul mundur. Sewaktu rombongan Voroshilov dan Soekarno lewat, tidak nampak tanda-tanda bahwa beberapa jam sebelumnya terjadi kontak senjata di sana. Tambah Kajat Adrai. Hanya beberapa bulan setelah hampir dicegat di Raja Mandala, nyawa Soekarno benar-benar nyaris direnggut dalam peristiwa Cikini. 30 November 1957, suatu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang didalangi oleh gerakan Islam separatis bernama GAK dan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Organisasi GAK sendiri didirikan dan diketuai langsung oleh Ajudan Kolonel Zulkifli Lubis. Maksud dan tujuan dari GAK ini ialah untuk menghalang-halangi berkembangnya komunis di Indonesia dengan jalan kekerasan. Nah, pada saat itu, pemerintah Soekarno dinilai memberikan ruang bagi perkembangan PKI untuk mendominasi kekuatan sosial dan politik di Indonesia, sekaligus dianggap menghalang-halangi perkembangan agama Islam. Percobaan pembunuhan tersebut terjadi di perguruan Cikini, Jalan Cikini nomor 76, Jakarta Pusat, tempat di mana putra dan putri Soekarno bersekolah. Saat itu, Soekarno sebagai orang tua Megawati Soekarno Putri dan Guntur Soekarno Putra sedang menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-15 Sekolah Rakyat Perguruan Cikini. Kunjungan Soekarno sekaligus untuk memenuhi undangan Johan Siri, Direktur Percetakan Gunung Sari, dan Sumaji Muhammad Sulaimani, Kepala Perguruan Cikini sebagai penyelenggara. Saat acara selesai, Soekarno segera meninggalkan lokasi. Namun saat ia akan menginjakkan kaki keluar gedung, rombongan Soekarno mendapat lemparan granat. Sebagian sumber mengatakan jumlah granat 6, kemudian ada yang mengatakan 5,
Ada juga 10. Soekarno selamat, tetapi 10 orang termasuk pengawal pribadinya meninggal dunia. Menurut sejarawan Lerisa, percobaan pembunuhan ini dipimpin oleh Yusuf Ismail bersama rekannya Sa'adan bin Muhammad, Tasrif bin Husain, dan Muhtasin bin Abu Bakar. Mereka merupakan penghuni asrama Sumbawa di Cikini dan diketahui bersimpati dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. (1960) Soekarno menjadi sasaran utama mortir di Makassar. Kejadian tersebut dikenal dengan peristiwa Mandai. Rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju kota Makassar. Di tengah jalan, rombongan ditembaki dengan mortir. Beruntung, Soekarno lolos dari serangan itu. Setelah insiden penembakan, Soekarno masih melanjutkan perjalanan, bahkan dengan jeep kap terbuka, karena hendak disambut rakyat di kanan kiri jalan. Menurut Malwi Sailan, wakil komandan resimen Cakrabirawa, pelaku penembakan mortir adalah gerombolan Kahar Muzakar, pimpinan DIY Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Kahar adalah pimpinan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, disingkat KGSS. Pada 1951, Kahar mengajukan tuntutan kepada Kolonel Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Angkar Romawi 7 Wirabuana, agar KGSS dibentuk menjadi brigade sendiri, yaitu Brigade Angkar Romawi 16. Kahar marah karena permintaannya itu ditolak. Menurut Anar Gonggong, dalam bukunya yang berjudul Abdul Qohar Muzakar, dari Patriot hingga Pemberontak, mereka beranggapan pemerintah Republik Indonesia pimpinan Presiden Soekarno telah menginjak-injak syirik, tidak hanya bermakna malu yang dalam, tetapi juga mempertahankan harga diri dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena mereka menolak diri untuk menjadi anggota APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, dan membentuk suatu kesatuan tersendiri dengan nama pahlawan kebanggaan mereka, Hasanuddin. Maret 1962, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1381 Hijriah. 9 anggota DIY telah berkumpul dalam satu pertemuan. Mereka adalah Dahya, Harun, Abudin, Kadri, Hidayat, Kolil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Dalam pertemuan tersebut membahas sebuah rencana. Jika terlaksana, akan menjadi sejarah besar bagi bangsa. Senjata disiapkan, antara lain 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. Semua amunisi tersebut hanya memiliki satu target utama, kepala Soekarno. Sebelum tiba pada waktu yang direncanakan, 2 anggota Iding dan Hidayat berseteru. Iding diduga berkhianat dan menyebabkan 3 anggota mereka ditangkap. Rencana pembunuhan terhadap Soekarno akhirnya gagal karena penangkapan tersebut. Tetapi, para gerilyawan tidak hanya berhenti di sini. Minggu pagi, 13 Mei 1962, rumah Mangil Mertowijojo kedatangan komandan pengawal dari istana, Kapten CPM Dahlan. Ada kabar maha penting yang tak hanya perlu didengar, tapi harus langsung dikerjakan. Ada usaha pembunuhan dari kelompok DIY terhadap Presiden Soekarno, tepat pada hari di mana umat Islam merayakan Idul Adha. Sebelum sholat, semua tampak baik-baik saja. Sholat Id itu kemudian berantakan ketika seorang jamaah di baris ke-6 berteriak, "Allahu Akbar!" Aksi penembakan terhadap presiden pun dimulai. Sanusi, Harun, dan Hidayat adalah para eksekutor serangan itu. Namun, Harun dan Hidayat mengurungkan pembunuhan itu. Maksud dari Sanusi itu menembak Soekarno, tapi justru mengenai Komisaris Sudrajat. Menurut pengakuan Mangil, waktu terdengar suara takbir dari si penyusup itu, Sudrajat tidak hanya merasa sudah rusak sholatnya, tapi juga mencium bahaya. Dia segera berbalik dan tertembus timah panas. Sholat Idul Adha itu pun bubar dan tidak bisa dilaksanakan seperti yang diinginkan
Aksi yang gagal membunuh Soekarno itu sukses melukai tubuh seorang ulama, sekaligus ketua DPR pada waktu itu, Zainul Arifin. Sesudah kejadian tersebut, Letnan Kolonel Sabur mengumumkan pernyataan resmi bahwa Presiden Soekarno telah terhindar dari bahaya maut. Para pelaku yang merupakan anak buah Kartosuwiryo tersebut kemudian divonis mati, serta beberapa dihukum seumur hidup. Kartosuwiryo sendiri juga dijatuhi vonis mati pada 16 Agustus 1962.